Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, selamat siang ya. Selamat ngopi, kita seruput dulu kopinya ya. Oh ya, 3 kali ya, sunahnya tuh begitu. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Febri Saputra 89. Kalau boleh tahu ulat kandang yang bagus yang dari ternakan atau yang dari alam? Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup bagus pertanyaannya dan cukup singkat ya. Yang ditanyakan itu ulat kandang. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu kenapa sih kok dikasih nama ulat kandang. Jadi ulat kandang ini dipanen dan dia berkembang biak itu di kandang-kandang ayam. Ya, dan dia tuh memakan sisa-sisa pakan ayam yang jatuh. Jadi panennya atau nyarinya ulat kandang itu di kandang ayam, maka dikasih nama ulat kandang. Nah, karena sekarang ini udah modern, sebenarnya udah cukup lama lah ya, orang-orang itu kan ya kreatif gitu ya. Akhirnya ulat kandang ini karena permintaannya cukup banyak, akhirnya diternakkan. Kroto juga kan ada yang menernakkan itu ya. Nah, kalau kroto itu memang tidak tidak banyak yang sukses lah. Tetapi kalau ulat kandang ini banyak yang sukses karena dia mudah. Oke lah, artinya ada yang diternakkan, ada yang dari alam. Ya, tetapi alam ini maksudnya bukan di alam liar gitu, enggak teman-teman ya, di kandang ayam. Ini bagus mana? Kalau dilihat dari segi higienisnya, ya kemungkinan besar bagus yang diternakkan ya kan. Artinya dari mulai dia bertelur sampai dia besar, sampai dia dipanen dan dijual itu ya diatur oleh manusia, bukan di tempat-tempat yang jorok lah ya. Nah, kalau yang di kandang ayam itu kan jelas ya, dekat dengan kotoran-kotoran ayam. Apalagi ayam itu ya kalau sudah komersil gitu ya, sudah jumlahnya ribuan, itu kan jelas apa teman-teman, adalah penyakit-penyakit ya yang kita nggak ngerti itu. Ya, artinya kalau bicara tentang higienis itu jelas bagus yang dari ternakan. Cuman ini pengalaman saya, dulu juga saya pernah ngios burung ya. Ketahanan untuk ulat kandang yang diternakkan dengan yang dihasilkan dari kandang atau dipanen dari kandang, itu memang ketahanannya bagus yang dari kandang. Dia itu nggak gampang mati. Ini kan ulat ini kan terus berjalan toh ya. Bahkan ada orang itu bilang ini namanya ulat balap, katanya seperti itu. Karena terus jalan gitu ya. Nah, itu akhirnya kan bergesekan dan menimbulkan panas. Ya. Jadi ulat kandang yang dari kandang ini, kandang ayam, itu lebih tahan dengan panas. Ya. Nah, sehingga untuk penjual-penjual kios-kios itu menganggap yang daya tahannya bagus itu yang dari kandang itu. Oke lah. Nah, cuman begini teman-teman, jangan sampai salah ya antara ulat kandang yang dari ternakan dengan ulat Hongkong. Jadi kan untuk membedakan antara yang dari kandang dengan yang dari ternakan itu kan warna ya. Kalau warnanya yang diternakkan itu warnanya dia cerah, coklat yang cerah gitu ya, terang dia warnanya. Nah, untuk yang dari kandang itu warnanya cenderung gelap atau hitam. Nah, ulat kandang yang dari ternakan itu warnanya hampir sama dengan ulat Hongkong. Kalau ulat Hongkong yang masih kecil-kecil itu hampir sama. Cuma yang membedakan geraknya. Ingat ya, geraknya. Jadi teman-teman jangan salah pilih. Ya. Kalau teman-teman pengennya pakai ulat kandang, ya pakailah ulat kandang, bukan ulat Hongkong. Ya, untuk membedakan itu, walaupun warnanya sama, ingat,
Saya ingatkan lagi ya, yang dari ternakan, ulat kandang yang dari ternakan itu warnanya dia cerah, coklat cerah ya. Warnanya hampir sama dengan Hongkong. Kalau masalah ukuran, ya ulat Hongkong yang masih kecil itu jelas nanti ukurannya juga hampir sama gitu ya. Tetapi yang membedakan geraknya. Kalau ulat kandang geraknya tuh lincah, maka sering disebut ulat balap. Katanya seperti itu. Oke lah. Jadi memang ketertarikan dari teman-teman yang saya lihat ya di komentar, ada yang mengirimkan WA, ya, pesan di TikTok, komentar di TikTok, terus apalagi di FB dan di media sosial yang saya punya gitu ya. Wong saya ini di setiap live streaming mungkin di TikTok atau di FB gitu ya, orang tuh selalu kalau ada kesempatan saya live itu selalu tanya, entah kenapa gitu loh ya. Saya ini pengennya anggap aja pengen ngobrol ya, saya live streaming. Waktu itu saya main ke pantai, ada aja pokoknya. Dan itu komentar yang masuk antara orang tanya kabar dengan orang bertanya tentang kasus murai batu, banyak yang tanya soal kasus murai batu. Itu loh ya. Nah, ini banyak yang tanya. Mereka punya ketertarikan untuk ya pakai settingan ulat kandang. Oke ya. Ya begini teman-teman. Kalau ulat kandang ini sebenarnya udah dari dulu ya. Kalau di Jawa ini dulu yang termasuk banyak mengkonsumsi ya. Ini termasuk konsumtif untuk pentet aslinya. Dulu pentet-pentet yang settingan-settingan lawas gitu ya, yang tidak mengepentingkan tentang gaya atau menghindari masalah meletik dan salto gitu ya. Kalau sekarang ini kan kadang-kadang burung yang istimewa, powernya, tembakannya itu kalah dengan burung yang pokoknya cuman ngerol, kayak pokoknya bunyi terus tapi anteng gitu. Jadi burung-burung yang istimewa itu malah kalah dengan burung seperti ini sekarang. Karena burung sekarang ini kalau aku melihat di penjuriannya ya, burung harus harus enaknya ngomong itu tidak banyak tingkah. Ya nggak ngetip lah, nggak koprol lah, nggak turun lah dan sebagainya. Gitu ya. Oke, kalau dulu itu banyak orang itu yang ngerawat pentet atau pemain pentet itu pakai ulat kandang full. Ulat kandang full, jemurnya los. Kalau nggak pakai ulat kandang, mereka pakai fur lele. Ya kalau udah main pentet 10 tahun yang lalu atau paling tidak main burung sudah 10 tahun yang lalu, saya rasa ya 10-15 tahun yang lalu lah, saya rasa teman-teman juga paham ya dengan ini. Sekarang ini kan memang beda untuk settingannya. Kebanyakan pentet tidak dijemur, terus pakannya pakai fur. Banyak yang pakai fur-fur konvensional kan sekarang begitu. Ya, harus mengikuti ritme dari penjurian saat ini. Oke lah, kembali lagi di ulat kandang ini. Sebenarnya juga dari dulu pemain murai itu pakai ulat kandang. Ya. Di eranya dulu itu cukup banyak orang pakai ulat kandang. Hanya saja dengan berjalannya waktu mereka kan menemukan ada kendala-kendala di burungnya. Ini sebagai pengalaman ya. Apa sih yang akan terjadi gitu ya? Apa sih yang akan ditimbulkan dengan burung murai batu pakai full ulat kandang. Nah, teman-teman, inti dari semua ini settingan kita bicarakan ini kan yang penting tujuannya untuk apa toh? Kita kan pengen burung kita ini kerja dengan ngotot, kerja dengan maksimal, mainnya bagus, top perform di lapangan. Itu kan tujuannya. Nah, dulu orang-orang dulu itu juga pakai ulat kandang ini maksud dan tujuannya seperti itu ya, sama dengan yang sekarang. Hanya saja seiring perjalanan waktu kan ada kendala-kendala di situ seperti mana masalah bulu. Ya, dengan pengalaman-pengalaman ini kita kan bisa belajar, oh ternyata masalah bulu ini bisa diantisipasi lah atau diselesaikan. Ada rumusnya supaya burung itu tidak bermasalah dengan bulunya. Satu itu. Dua, masalah serak. Itu juga bisa
Gitu loh ya. Ada jalan keluarnya supaya burung itu tetap makan ulat kandang tetapi dia tidak serang. Gitulah ya. Oke. Jadi kalau untuk masalah bagus mana antara ulat kandang yang dari ternakan atau dari alam, saya rasa sih hampir sama. Hanya saja cara kita melihatnya bagaimana. Kalau soal higienis, ya ulat kandang yang dari kandang itu juga bisa kita olah supaya lebih bagus. Contohnya, saat kita beli, kita proses dulu. Kita tampung, kita ngasih makan yang bagus. Kalau aku dulu tuh sukanya kasih makan nasi. Satu, dia tuh bagus, mengkilat, nggak gampang mati, dan juga nggak basah. Beda kalau dikasih buah. Kalau yang dikasih atau pakan yang kita berikan itu kok mengandung banyak air, biasanya dia itu nanti lembab dan mati. Dan buau itu kalau mati itu ya. Aku tuh suka malah kasih nasi. Ya ditakar aja nasinya, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nah terus sebelum dikasih ke burung, itu nanti dicepuk itu dikasih sedikit beras. Beras itu nggak dimakan sama dia. Tetapi karena ulat kandang itu selalu berjalan dan bergesekan, itu nanti ulat kandang itu akan lebih mengkilat dan lebih bersih. Karena kayak diamplas itu teman-teman. Ya, terus jalan gitu ya pakai beras itu. Nanti cobalah ya seperti itu. Nah, oke lah. Jadi ulat kandang ini bisa dijadikan alternatif lah ya. Yang tujuannya supaya burung kita ini lebih bagus ya, lebih top perform lagi performanya. Terus masalah itu untuk settingan atau tidak disetting ya, artinya kalau settingan itu mungkin waktu-waktu tertentu kita berikan ya, ataukah nanti waktu setut lomba atau seperti apa. Nah itu kan waktunya kita pemberiannya kita jatah lah ya. Ada kan ya yang di full. Nah kalau yang di full itu kan maksud dan tujuannya apa? Supaya burung itu cepat mencapai titik birahi dia, yang istilahnya itu pecah birahi. Jadi kalau kita sudah up birahinya tinggi nih ya, mentokin lah istilahnya begitu, kita tinggal cari nanti dengan rawatan. Ya kita udah punya kunci, udah punya pegangan bahwa burung ini udah mentok nih birahinya, tinggal kita imbangi dengan rawatan. Yang fungsi rawatan-rawatan ini untuk menselaraskan dengan emosi dia. Ya, supaya nanti burung menjadi victor. Seperti itu. Oke ya. Jadi teman-teman silakan nanti kalau mau rubah atau teman-teman mau mencoba pakai settingan dengan ulat kandang silakan. Tapi ingat jangan salah pilih. Ya. Ulat kandang yang dari ternakan itu warnanya hampir sama dengan ulat Hongkong. Jadi jangan salah pilih, nanti pilih ulat Hongkong lagi. Apakah itu beda? Ya jelas beda. Hasilnya pun juga akan beda. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.